Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak aneh juga ya si Krisna Tali ini begitu kan. Kok bisa dia mengatakan begini, PSI tantang Anies tolak dukung FPI dan HTI. Beranikah kalau jadi presiden akan menindak tegas? Lah kan FPI dan HTI kan sudah dibubarkan begitu kan. Kalau saya balik tantang ya kepada PSI yakni Krisna Tali, mampukah atau beranikah si Grace Natali itu menolak terhadap oligarki yang ada di Indonesia, menolak terhadap para buzzer-buzzer yang ada di Indonesia? Mampu nggak? Atau jangan-jangan berani nggak untuk menolak itu begitu kan? Kalau saya balik tanya seperti itu begitu kan, ya pastinya dia akan kebingungan begitu kan. HTI dan FPI kan sudah dibubarkan, ngapain kita harus tolak begitu kan? Ya ini ngapain kita harus tindak begitu kan? Ya pada hakikatnya ya di satu sisi menurut saya pribadi inilah Grace Natali ya yang tidak mampu untuk mengelola, mengkritik Anies Baswedan ya, tidak membantu membuat narasi-narasi yang baik, dan akhirnya terjadi apa? Seperti ini. Kalau Anies Baswedan membaca narasi yang disampaikan oleh Grace Natali, ya mungkin bisa tertawa dan tersenyum begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi ya Grace Natali siapa? Bukan tandingannya begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya gitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, PSI tantang Anies tolak dukungan FPI dan HTI, beranikah kalau jadi presiden akan menindak tegas ini. Ibarat sebatang pohon ya, semakin tinggi semakin kuat angin menerpa ya, begitulah kondisi ARB saat ini. Semakin hari mendekati hari H, semakin banyak tantangan dan rintangan. Gempuran terus-terusan dari darat, laut dan udara, fitnah dan adu domba, pokoknya cari terus kesalahannya. Betul begitu. Wow, cebong betina sudah setiap warga negara itu mempunyai hak untuk memilih, nggak peduli mereka ormas apapun atau HTI atau FPI ataupun banser, semuanya itu mereka punya hak untuk memilih capresnya. Lagi pula siapa lu larang-larang untuk memilih capresnya? Yang harus dibubarkan dan diadili itu adalah perusahaan bangsa yang menjual NKRI, kebinekaan ya dan toleransi, padahal justru telah membelah dan menjadikan anak bangsa terkotak-kotak. Betul begitu kan? Maka saya katakan, beranikah ya PSI atau si Grace Natali ini menolak terhadap oligarki ya, menolak terhadap para buzzer sampai hari ini begitu kan, tidak pernah membuat statement bahwa buzzer itu adalah pemecah belah bangsa. Buzzer itu siapa begitu kan, apalagi oligarki yang punya kepentingan besar begitu kan. Jadi saya aneh juga begitu kan ya, karena memang biasalah ketidakmampuan seseorang untuk mengelola, untuk melawan ya Anies Baswedan begitu, kira-kira seperti itu begitu. Menurut saya kalau Anies jadi presiden, berani tidak kebekukan PSI ya, kemudian ya usut sumber dana dan penjarakan orang-orang yang serta keluarkan ketentuan sebagai partai terlarang, kelihatannya Indonesia akan maju dan sejahtera. Wow, kritikan besar begitu kan. Sebenarnya salah FPI, HTI itu apa sih? Apakah mereka koruptor? Apakah mereka pembunuh? Apakah mereka perampok? Apakah mereka merusak negara itu adalah koruptor? Yang merongrong negara adalah oligarki, yang jadi beban rakyat adalah hutang ugal-ugalan, ya bisa jadi masuk akal seperti itu begitu kan. Tetapi apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya Grace Natali itu membuat tantangan seperti itu, saya rasa tidak punya analisa yang mampu ya untuk untuk melawan kritikan-kritikan kepada Anies Baswedan begitu. Karena Anies Baswedan dituduh apapun dia santai-santai aja begitu. Karena apa? Karena bukan levelnya Anies Baswedan dengan Grace Natali begitu kan. Partai sampah ini masih juga berkuar-kuar, semoga rakyat tak tertarik memilihnya. Ya, saya yakin diprediksi akan nyongsep begitu kan. Ya buktikan aja nanti begitu kan. Ya PSI, mana ada prestasinya PSI? Tidak ada yang prestasinya di mana begitu kan. Itu yang menjadi catatan penting. Seharusnya partai PSI itu harus membangun bangsa, membangun anak muda, bukan hanya membangun kritikan-kritikan kepada orang, dijustif bahwa PSI adalah hal yang merupakan partai yang mengkritik dan sebagainya begitu kan. Ya kalau seperti ini terus ya bisa nyongsep begitu kan. Ya buktikan aja begitu kan. Ngaku partai milenial tapi dungu dah, FPI sekarang tetap ada Front Persaudaraan Islam dengan kegiatan yang suka bantu korban bencana alam. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Bahkan ya dukungan seperti ini nih. Dukungan PSI seperti kentut, nyaring bunyinya tapi kosong isinya. Kok bisa? Ya ini pendukung nyembah hasil survei-survei ini banyak sekali ya kritikan begitu. Ya karena memang di satu sisi begini,
PSI itu kan non parlemen sebenarnya, tidak masuk di parlemen, di ambang batas itu tidak cukup, tidak lolos di situ begitu. Akhirnya menjadi keluar begitu kan, ya mau tidak mau sudah keluar begitu. Sama dengan Fahri Hamzah, ya karena masih partai baru harus keluar begitu kan, harus semangat mengkritik orang begitu ini. Pertanyaan PSI sama dengan pertanyaan, beranikah Anies membuat sikap tegas untuk satu, menolak OTT, menolak menginvestasi pejabat, menolak menangkap kaum intoleran, membiarkan Indonesia terus berpecah belah. Ini kritikan besar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PSI tantang Anies tolak dukungan FPI dan HTI. Beranikah kalau jadi presiden akan menindak tegas? Wow, ini ya dikutip dari Gelora, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, menantang Anies Baswedan untuk menyatakan penolakan terhadap Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia. Bukankah ini sudah dibubarkan? Kenapa kok masih diungkit-ungkit begitu kan? Ini saya rasa narasi-narasi seperti itu narasi-narasi sampahan begitu kan. Sudah saatnya kita membangun bangsa, nilai-nilai demokrasi kita harus ditetapkan bersama-sama begitu kan. Nah, ya kalau seperti ini masih dibicarakan ya ketinggalan begitu kan. Mulanya Grace mengungkit bagaimana juru bicara kampanye Anies selalu berkilah bahwa Anies tidak pernah secara implisit mendukung politisasi agama. Ya secara implisit Anies Baswedan mana mungkin dia mendukung politisasi agama sejak dulu. Bukankah dia pernah membantu Pak Jokowi? Bukankah dia bersama Pak Jokowi menjadi Kemendikbud dan bahkan menjadi pemenangan Pak Jokowi? Di mana yang memainkan politisasi begitu kan? Bukankah politisasi agama itu dimainkan waktu era Ahok? Itu kan yang menjadi catatan penting begitu kan. Ya karena Grace Natali menurut saya pribadi tidak membaca data begitu kan. Selain itu, Anies juga tidak bersekutu dengan kelompok intoleran. Namun menurut Grace pernyataan tersebut perlu dibuktikan. Ya buktikan aja begitu kan. Kalau memang dia membuktikan, buktikan aja. Tapi Anies Baswedan membaca narasi ini ya tertawa karena bukan levelnya dengan Anies Baswedan begitu kan. Mengkritik itu boleh, tetapi narasi-narasi sampahan seperti ini ya membuat pendukung-pendukung Anies Baswedan tertawa begitu. Jadi artinya apa? Ya artinya menurut saya pribadi ya hal yang disampaikan oleh Grace Natali terkait dengan itu ya saya menanyakan begitu kan. Begini, kalau saya balik nanya, apakah Grace Natali berani nggak menolak terhadap oligarki, menolak terhadap para buzzer-buzzer yang ada di Indonesia? Berani nggak begitu kan? Kok belum memberikan statement seperti itu begitu? Tapi pernyataan seperti itu perlu pembuktian ya. Kalau cuma ngomong semua orang juga bisa, ujar Grace Natali. Politikus yang saya ini merangkap jabatan sebagai Ketua DPP PSI DKI Jakarta, ya ini kemudian memberikan tantangan kepada Anies untuk memberikan janji politik terkait FPI dan HTI. Ini padahal ini sudah merangkap jabatan sebagai Ketua DPP PSI DKI Jakarta begitu kan. Ya sejak Giring mau mendeklarasikan diri menjadi presiden, akhirnya ya karena tidak laku akhirnya memundurkan diri begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya katanya Giring setiap hari ada 1.000 orang yang mendaftar di PSI, tapi tahu-taunya ya nol begitu kan. Ya seperti itu perkataan Grace Natali begitu kan. Sama aja begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya Grace Natali menjadi merangkap jabatan di situ perlu dilihat apakah selama ini orang-orang yang hebat di PSI ya sudah keluar untuk mendukung Anies Baswedan, bisa jadi seperti itu. Kok bisa merangkap jabatan begitu? Apakah tidak ada yang lain? Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ada perlunya kita challenge ya Pak Anies Baswedan. Pak Anies berani nggak Bapak mengatakan bahwa PFPI dan HTI serta organisasi turunannya itu terlarang dan tidak akan pernah mendukungnya? Beranikah Pak Anies mengatakan bahwa Pak Anies tidak butuh dukungan mereka? Bahkan beranikah Pak Anies memberi janji politik bahwa kalau Bapak jadi presiden akan menindak tegas kelompok-kelompok intoleran seperti HTI dan FPI? Grace kemudian mengatakan bahwa ketegasan Anies terhadap organisasi radikal seperti HTI dan FPI bisa menunjukkan identitas Anies yang mendukung keberagaman. Ini sikap yang penting untuk menunjukkan komitmen Pak Anies sebagai bangsa Indonesia yang mendukung keberagaman, pungkasnya. Sebelumnya elit Partai Nasdem sempat memberikan pernyataan seandainya Anies terpilih menjadi presiden, FPI dan HTI akan tetap menjadi organisasi terlarang. Ya buktikan aja begitu kan.
Bahkan ya menurut saya pribadi Anies Baswedan ya karena memang dia tahu, ya kan sudah tahu dari rekam jejaknya Pak Anies Baswedan seorang nasionalisme, seorang religius begitu kan. Dia kan pernah membantu Pak Jokowi selama ini begitu. Kenapa? Karena ini kan merupakan rekam jejak begitu kan. Ini yang harus kita lakukan bahwa rekam jejak itulah sebagai bentuk bahwa dirinya itu adalah merupakan nasionalisme sejati begitu. Berbeda dengan Grace Natali yang mengatakan memberikan tantangan itu begitu kan. Padahal yang ditantang FPI dan HTI itu sudah bubar begitu kan. Ya, kalau seumpama mantan FPI dan HTI mendukung Anies Baswedan ya tidak menjadi masalah karena itu adalah bagian dari demokrasi begitu kan. Karena pada hakikatnya lembaga dari organisasi FPI dan HTI itu kan sudah bubar begitu kan. Kalau sudah bubar otomatis dia tidak menjadi anggota FPI dan dia bukan anggota HTI kan kan seperti itu logikanya begitu kan. Sama dengan kementerian misalnya dibubarkan menterinya begitu kan. Apakah dicap akan sebagai menteri juga? Ya tidak begitu kan. Jadi logika-logika seperti ini menurut saya logika sampahan begitu kan. Sama dengan persis apa yang disampaikan Giring begitu kan. PSI itu banyak yang keluar mungkin seperti ini visi dan misinya begitu kan. Mengkritik seseorang yang dibenturkan dengan situasi yang tidak mungkin begitu. Tidak mungkin dalam artian bahwa kan FPI dan HTI kan sudah dibubarkan. Ngapain kita harus dibenturkan dengan itu begitu kan. Sudah tidak ada di di undang-undangnya kan seperti itu. Kalau memang dari anggota FPI terus mantan FPI dan HTI mendukung Anies Baswedan ya tidak menjadi masalah karena itulah bagian dari demokrasi begitu kan. Tetapi yang mendukung itu bukan berangkat dari organisasi FPI, tapi dia berangkat dalam hati pribadinya untuk mendukung Anies Baswedan begitu. Ya inilah aneh juga dari pernyataan Grace Natali begitu kan. Mungkin sudah gelisah dan cemas begitu terhadap Anies Baswedan selama ini karena Anies Baswedan selama ini didukung di mana-mana. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.